Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman wa amalan mutaqabbala. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang kita muliakan dan semoga dimuliakan oleh Allah Ta'ala, Bapak Ketua bersama segenap pengurus Masjid Al-Muhajirin. Yang kita muliakan dan semoga dimuliakan oleh Allah Ta'ala, Imam Masjid Al-Muhajirin, orang tua kami, tokoh-tokoh masyarakat, Bapak RW, Bapak RT, bersama seluruh jemaah, kaum muslimin, kaum muslimat, rahimakumullah. Marilah kita selalu memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita ucapkan alhamdulillahi rabbil alamin dan bersyukur kita kepadanya karena mulai dari dalam perut ibu kita masing-masing sampai hari ini tak pernah berhenti, terus menerus tak pernah putus kita menerima banyak nikmat dari Allah Ta'ala. Untuk itu perintah-perintah Allah kita taati, larangan-larangannya kita jauhi. Semoga Allah Ta'ala senantiasa melindungi dan meridhai kita semua. Amin ya rabbal alamin. Mari kita perbanyak pula salawat dan salam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kita mohonkan kepada Allah Ta'ala semoga selalu dilimpahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan banyaknya kita bersolawat, syafaatnya dengan izin Allah Ta'ala kita peroleh nantinya di hari kiamat. Dan dengan memperbanyak solawat, semoga kita bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam surga. Itu yang didoakan oleh imam kita tadi, supaya kita nanti menemani Nabi Muhammad di dalam surga. Amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin, kaum muslimat, tamu-tamu Allah yang berbahagia, semoga Allah Ta'ala mudahkan. Kita sambung kaji kita minggu yang lalu. Kita membahas bagaimana supaya Ramadan tahun ini semoga Ramadan terbaik, amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada pertemuan yang lalu telah kita bahas yaitu tentang puasa. Puasa inilah yang mendominasi di dalam bulan suci Ramadan. Namun bukan hanya puasa satu-satunya ibadah kita, tapi kita kerjakan juga ibadah-ibadah yang lain. Maka pada subuh ini kita akan lanjutkan amalan-amalan unggulan kita di dalam bulan suci Ramadan. Yang pertama tentu adalah puasa. Kita tak ulang lagi. Lalu kita lanjutkan yang kedua. Amalan unggulan kita selama bulan suci Ramadan ini adalah mendirikan salat terbaik. Kaum muslimin, kaum muslimat yang berbahagia. Apa yang kita maksud dengan salat terbaik itu? Tentu salat yang telah diajarkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita.
Di antaranya yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ajarkan kepada kita yaitu salat secara berjamaah. Kaum muslimin, kaum muslimat berbahagia. Ada seorang ulama namanya Sa'id bin Musayyab. Sa'id bin Musayyab itu selama 50 tahun tidak pernah salat kecuali berjamaah. 50 tahun. Kalau setahun itu 360 hari dalam kalender Hijriah, berarti 50 kali 360 kali 5 berarti 90.000 kali salat secara berjamaah terus menerus. Jadi selama 50 tahun itu kita salat, kalau tak salah hitung saya, sebanyak 90.000 kali. Nah, sebanyak itu beliau tidak pernah salat kecuali berjamaah. Hebatnya lagi, sebelum azan berkumandang, dia sudah datang ke masjid. Nah, lalu apa maksudnya? Seperti Sa'id bin Musayyab kita tidak sanggup. Maka kalaupun tidak sanggup, kita seperti Sa'id bin Musayyab, minimal di bulan Ramadan ini salat kita salat terbaik. Di antara salat terbaik itu adalah secara berjamaah. Secara berjamaah. Maghrib berjamaah, Isya berjamaah, subuh berjamaah, zuhur berjamaah, asar berjamaah. Kaum muslimin, kaum muslimat berbahagia. Kemudian kalau dapat kita tambah lagi amalan kita tentang salat di bulan Ramadan ini. Apa itu? Jangan kita tinggalkan qabliyah dan ba'diyah. Jangan kita tinggalkan qabliyah ba'diyah. Qabliyah ba'diyah dalam arti sebelum zuhur, setelah zuhur, sebelum asar, sebelum maghrib, setelah maghrib, sebelum isya, setelah isya, kemudian sebelum subuh. Kalau kita jaga salat sunat qabliyah ba'diyah ini, maka insya-Allah nanti di akhirat kita berada di dalam surga, dan dalam surga itu Allah bangunkan pula istana untuk kita. Itu balasannya. Allah bangunkan istana. Nah, kaum muslimin, kaum muslimat, kemudian ibadah salat qabliyah ba'diyah ini apa pula manfaatnya? Mana tahu salat kita yang wajib tadi ada yang kurang, diperbaikilah oleh salat sunat kita tersebut. Karena nanti di akhirat yang paling pertama Allah hisab adalah salat kita. Oh, ternyata maghrib, isya, subuh, zuhur, asar ada yang kurang, lalu ditengoklah salat sunat kita, terutama yang qabliyah, yang ba'diyah. Maka tertutupilah yang kurang tadi oleh salat sunat kita tersebut. Kaum muslimin, kaum muslimat, mumpung ini bulan Ramadan, kita tambah lagi. Apa tambahannya lagi Pak Ustaz? Salat tarawih dan witir. Salat tarawih dan witir. Ini mesti kita kerjakan, karena ini spesial hanya ada dalam bulan suci Ramadan. Mulai malam pertama sampai malam terakhir. Mulai rakaat pertama sampai rakaat terakhir, kita jaga ini baik-baik. Dan salat sunat tarawih dan witir ini besar juga pahalanya. Apa pahalanya? Man shalla ma'al imam hatta yansarifa
kutiba lahu qiyamul lailah. Siapa salat berjamaah sampai selesai dia mengikut imam, maka nilainya sama dengan salat sepanjang malam. Siapa kita yang sanggup salat mulai maghrib sampai subuh? Itu tergantikan oleh salat sunat tarawih dan witir yang kita kerjakan. Kaum muslimin, kaum muslimat berbahagia. Kemudian kita tambah jika perlu lagi. Apa tambahannya lagi Pak Ustaz? Salat duha tiap pagi. Salat duha tiap pagi. 2 rakaat. Kemudian kalau masih kuat, buat 4 rakaat. Kalau masih kuat juga, bikin 6 rakaat. Sampai 8 rakaat, sampai 10 rakaat. Salat sunat duha. Salat sunat duha. Kalau masih kuat juga lagi kaum muslimin, kaum muslimat, tambah lagi. Salat apa lagi Pak Ustaz? Salat tahajud. Salat tahajud. Ada tahajud bulan Ramadan? Ada. Yang kita kerjakan setelah tarawih, setelah salat isya, itu kan salat tarawih. Beda lagi sama tahajud. Tahajud itu waktunya sepertiga terakhir bagian malam, itu yang afdal. Kita salat tahajud. Jadi kaum muslimin, sekali lagi amalan kita yang kedua, yang unggulan, salat terbaik. Salat berjamaah, salat sunat qabliyah ba'diyah, tambah dengan tarawih dan witir, tambah dengan salat duha, tambah dengan salat tahajud. Dapat yang 5 ni kita jaga baik-baik. Kaum muslimin, kaum muslimat yang berbahagia, itu yang kita maksud salat terbaik selama kita dalam bulan suci Ramadan. Kalau dapat berlanjut setelah habis Ramadan. Itu yang kedua. Jemaah tamu-tamu Allah berbahagia. Selama Ramadan, amalan unggulan yang ketiga adalah baca Quran terbaik. Bersama Al-Quran. Jemaah berbahagia, Al-Quran itu segi 4 dia. Segi 4. Ada 2 segi 4 yang membahayakan puasa kita. Yang pertama, segi 4 yang ada di dinding rumah kita. Yang ada di lemari rumah kita. Apa yang saya maksud? Televisi. Bulan Ramadan kurang-kurangi. Kecuali mungkin kalau itu sangat bermanfaat untuk puasa kita, untuk akhirat kita. Ada yang bermanfaat untuk puasa kita. Ada ceramah-ceramah yang ada di televisi. Di antara contohnya kaum muslimin, kaum muslimat bahagia, Damai Indonesiaku contoh. Termasuk Hafiz Cilik Indonesia di RCTI, silahkan. Itu yang kita maksud segi 4 yang ada di dinding. Tapi kalau seandainya televisi itu menayangkan selebriti usah. Kenapa saya bilang usah? Akan dapat mengurangi pahala puasa kita. Mungkin menghabiskan pahala puasa kita. Contoh nih, ini tak ada bermaksud apa-apa, nih contoh aja. Ada umpamanya Ayu Ting Ting umpamanya. Ini biar jelas nih. Ayu Ting Ting tuh menurut saya cantik itu jemaah. Saya tanya bapak-bapak, sanggup bapak nengok Ayu Ting Ting 1 jam? Sementara bapak sedang puasa. Saya tak sanggup. Kalau 1 jam nengok Ayu Ting Ting bulan Ramadan puasa,
Saya tak sanggup, habis pahala puasa saya. Macam-macam pikiran saya dibuat. Terus terang. Kalau ada, mohon maaf bapak-bapak. Kalau biasa-biasanya Pak Ustaz, khawatir saya. Usah ditonton. Itu menghabiskan pahala puasa kita itu. Paling tidak mengurangi. Begini alasannya. Kita saja di luar Ramadan disuruhkan menundukkan pandangan. Apalagi dalam bulan Ramadan. Takkan kuat iman kita. 1 jam kita nengok dia. Memang acara itu dipoles sedemikian rupa. Maksud kalau ada orang televisi sini mohon maaf akan berbuka. Supaya apa? Tak sadar nanti waktu berbuka masuk akan berbuka ditayangkannya. Usah. Tak ada guna. Habis pahala puasa kita. Itu segi 4 yang di dinding saya maksud. Kurang-kurangi. Bu-ibu gitu juga. Tahan ibu menengok wajah Rapi Ahmad 1 jam. Tahan. Kalau tahan hebat iman ibu. Jangan ditengok itu. Yang kedua, segi 4 dalam saku. HP. Segi 4 dalam saku. Dikurang-kurangi. Dikurang-kurangi. Kan memang banyak grup-grup kita dalam HP itu. Banyak kawan-kawan mengirim. Tengok sebentar. Kalau tak bermanfaat, hapus langsung. Hapus langsung. Tapi kalau bermanfaat, tips supaya bagus baca Quran umpamanya, itu tak apa-apa. Tapi kalau seandainya berita-berita kosong saja yang merusak puasa kita kurangi. Itu segi 4 yang kedua yang saya maksud yang ada dalam saku. Sering-seringlah kita berhubungan dengan yang kita maksud amalan unggulan ketiga, yaitu Al-Quran. Al-Quran. Senang mendengarnya. Senang mendengar. Senang mendengar ini maknanya kita bertadarus. Yang satu membaca, yang satu menyimak. Apa kata Allah dalam Al-Quran? Wa iza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Apabila Al-Quran itu dibacakan, dengar, diam agar kamu dapat rahmat. Kaum muslimin, kaum muslimat bahagia. Kemudian Bapak Ibu jemaah, kalau dapat meningkat lagi. Apa itu? Membacanya. Dalam Al-Quran Allah suruh kita membaca warattilil Qur'ana tartila. Baca Quran itu dengan tartil. Bapak Ibu, mohon maaf ini. Kalau ingin tahu baca Quran kita sudah baikkah atau belum, panggil imam kita. Imam kita kan bagus bacaannya. Mohon maaf, usah terlalu pede betul kita dengan bacaan kita sekarang. Panggil imam. Mam, tolong dengarkan baca Quran saya. Imbau imam. Baca Pak katanya. Baca. Setelah kita baca, apa kata imam? Aku bongkar mesin kok Pak katanya. Tahu maksud bongkar mesinnya? Sama orang bawa mobil ke bengkel. Orang bengkel itu kan dihidupkannya dulu mobil itu. Tidak langsung pegang dia. Hidup dulu. Digas-gasnya sedikit. Dia dengar suaranya. Aku kelahar konego katanya. Atau kadang-kadang apa kata bengkel itu? Aku oli habis katanya. Tapi ada pula bengkel. Kok parah kok Pak, kok bongkar mesin katanya. Jadi dengarkan, imam suruh imam baca, kita baca imam dengarkan. Lalu apa kata imam tadi? Kok bongkar mesin kok Pak katanya. Kalau itu katanya ibarat bawa ke mobil, itu kaum muslimin mesti diperbaiki. Tapi setelah kita baca apa kata imam? Kok servis ringan ya Pak, kok ganti oli gitu. Kalau buat ke mesin ya,
Jadi apa maknanya? Tahu bacaan kita baik atau tidak, kita minta orang yang mengerti mendengarkan bacaan kita tersebut. Itu yang kita maksud baca Quran terbaik. Sekarang jamaah alhamdulillah canggih sekarang. Ada satu Quran itu lengkap semua. Pakai blok-blok warna. Ini alhamdulillah. Kalau hijau contoh izhar. Kalau kuning ikhfa. Kalau biru iklab. Beli Quran macam itu. Beli Quran macam itu. Sehingga ketika kita baca Quran tadi kaum muslimin kaum muslimat, karena ada blok-blok warna tadi, di situ ada keterangannya, itu Al-Quran yang kita beli, itu Al-Quran yang kita baca. Makanya Allah berfirman dalam Al-Quran, allazina atainahumul kitaba yatlunahu haqqa tilawati. Surah Al-Baqarah ayat 121. Orang-orang yang kami berikan kepada mereka Al-Quran, mereka membaca dengan bacaan yang sebenarnya. Mereka membaca Al-Quran itu dengan sebaik-baiknya. Makhrij, tajwid itu dalam bacaan yang sangat bagus. Begitu Bapak Ibu jamaah berbahagia. Karena ada orang kita tengok baca Quran tuh, irama bacaannya itu-itu saja. Tak peduli panjang pendeknya. Contoh, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Pokoknya itu bayar. Panjang pendek tak peduli dia. Pokoknya topik dengan irama tadi. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimu. Bergandu-gandu. Pokoknya bukan dia ngikut panjang pendek. Panjang pendek itu disuruh mengikut gandunya tadi. Panjang pendek itu disuruhnya ngikut irama ya. Bukan iramanya dia menyesuaikan dengan panjang pendek tadi. Kalau macam ini, mohon maaf, berarti ini mungkin belum terbaik. Yang terbaik macam mana? Panjang pendeknya pas, tajwidnya mantap. Untuk mengetahui itu macam mana caranya? Orang yang lebih pintar, bacakan Al-Quran itu depan dia, Bapak Ibu jemaah, suruh dia mendengarkan. Suruh dia mendengarkan. Dan apa katanya kita ikuti. Kalau bongkar mesin katanya, bongkar mesin. Kalau servis ringan, servis ringan. Kalau ganti oli, ganti oli. Tapi apa katanya? Akulah mantap kok Pak gas katanya. Alhamdulillah. Kemudian apa maksud baca Quran terbaik? Kaum muslimin, kaum muslimat, selama Ramadan ini paling tidak kita khatam 1 kali. Tak perlu banyak-banyak. Ada yang khatam 5 kali. Tapi bacaannya sangat cepat sekali. Itu tak terbaik. Kuantitas perlu, kualitas lebih. Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah ciptakan mati dan Allah ciptakan hidup untuk menguji siapa kamu yang terbaik amalnya. Kuantitas perlu, kualitas lebih perlu lagi. Memang dia khatam 5 kali. Tapi malaikat yang menerima wahyu saja tidak paham dengan bacaan. Siapa malaikat tukang terima wahyu?
Malaikat Jibril pun tak paham. Kenapa? Kencang betul bacaannya. Biarlah sekali tapi terbaik. Alladzina atainahumul kitaba yatlunahu haqqa tilawati ulaika yu'minuna bi. Jangan cepat-cepat. Alladzina atainahumul kitaba yatlunahu haqqa tilawati ulaika yu'minuna bi. Memang khatam dia 5 kali, tapi kencang betul bacaannya. Lebih terbaik lagi adalah lebih terbaik lagi di atas itu. Apa Ustaz? Kita baca, kemudian kita tengok terjemahnya. Artinya kita baca juga terjemahnya. Ini luar biasa. Kalau begitu Ustaz, ndak khatamlah saya Ustaz. Memang kalau seperti itu lama dia. Nanti ndak mesti khatam akhir Ramadan. Mungkin Syawal khatamnya. Mungkin nanti khatamnya bulan Zulqa'dah. Awak mengejar khatam bulan Ramadan. Tak ada guna dikejar khatam bulan Ramadan. Tapi bacaannya cepat. Biarlah khatamnya akhir tahun nanti. Tapi bacaannya sempurna. Bahkan dia tengok terjemahnya. Itu yang kita maksud baca Quran terbaik. Ini kita maraton saja Bapak Ibu. Yang keempat, zikir terbaik. Terbaik semua Pak Ustaz? Terbaik semua. Yang mampu kita lakukan. Zikir itu terbagi 2 paling tidak. Pertama, zikir yang terkait dengan waktu. Apa contoh zikir terkait dengan waktu yang kita amalkan di bulan Ramadan ini? 1, zikir setelah salat. Zikir setelah salat. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Seperti yang dipimpin oleh imam kita. Zikir. Yang kedua, zikir yang terkait dengan waktu itu adalah zikir pagi, zikir petang. Bapak Ibu jemaah, zikir pagi itu setelah subuh. Tapi karena sekarang Ustadz ceramah, usah berzikir. Dengan Ustadz ceramah dulu, nanti setelah Ustadz ceramah baru berzikir. Karena kadang-kadang ada sebagian jemaah, tapi di sini alhamdulillah tak ada. Saya jujur sebut tak ada. Awak ceramah, tapi jemaah itu baca Quran. Baca Quran itu baik. Siapa bilang baca Quran tak baik? Tetapi ketika Ustadz sedang ceramah seperti ini, yang terbaik adalah mendengarkan. Kaum muslimin, kaum muslimat, zikir itu baik, tapi ketika Ustadz sedang ceramah, maka ketika itu yang terbaik adalah mendengarkan. Ada yang lebih tak bagus lagi. Kalau tadi Ustadz sedang ceramah, dia baca Quran, oke-oke juga lah. Kalau Ustadz tadi sedang ceramah, dia umpamanya berzikir, oke-oke juga lah. Ini dia memegang HP. Tapi kita berhusnuzon, mungkin mencatat ceramah Ustaz itu. Tapi nya golak-golak, waktu tu mencatat. Baca WA agak. Kaum muslimin, kaum muslimat. Jadi zikir pagi. Pak Ustaz di Al-Muhajirin ini Pak Ustaz, setiap selesai subuh ceramah terus. Kapan kami nak zikir? Nanti setelah ceramah. Setelah ceramah Pak Ustaz, nanti masuk pula waktu syuruk. Masih ada zikir kita menjelang duha. Zikir pagi. Selama Ramadan itu usah tinggalkan. Besar manfaat zikir itu. Kemudian zikir petang. Zikir petang itu kapan kita baca? Nanti setelah asar. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la naum lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Habis. Kemudian qul huwallah, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas, amsayna wa amsal mulku lillah, terus paling lama 15 menit. Itu zikir terbaik. Nah, yang kedua, zikir yang tak terkait dengan waktu. Artinya kapan saja kita boleh berzikir. Nah, kalau nak dilebih spesialkan lagi, usahakan selama Ramadan ini
zikir di tengah-tengah keheningan malam. Jam berapa tuh Pak Ustaz? Jam 3 kalau dapat kita dah mulai bangun. Mengapa? Zikir dulu. Karena Nabi bersabda, 7 golongan nanti yang Allah selamatkan di akhirat. Siapa salah satunya? Orang yang di tengah kesunyian dia berzikir, meleleh air matanya. Maka orang seperti ini nanti selamat di padang mahsyar. Apa zikirnya ketika itu? Apapun zikirnya. Mau istighfar, mau baca tasbih, mau baca tahmid. Nah, kita usahakan. Karena otomatis bulan Ramadan ini kita bangun tiap malam. Coba agak dipercepat bangunnya sedikit untuk berzikir. Kalau perlu, supaya bisa meleleh air mata kita, beli buku zikir itu, baca terjemahnya. Bawa ke dalam hati kita yang paling dalam sekali kalimah-kalimah zikir tadi. Lalu menangis awak, air mata kita yang sekarang itu nanti memadamkan api neraka Allah di akhirat sana. Air mata kita yang menetes sedikit itu bisa memadamkan api neraka Allah nanti di akhirat sana. Jadi zikir terbaik setelah salat setiap pagi, setiap petang, dan zikir tanpa diikat oleh waktu. Lebih khusus lagi di tengah keheningan malam. Puasa, salat, baca Quran, zikir. Yang kelima, doa terbaik. Artinya bulan Ramadan ini banyak-banyak berdoa. Terutama kapan kita berdoa Pak Ustaz? Di antaranya jam 18.00 menjelang azan maghrib. Ini sering saya sampaikan, waktu itu doa makbul. Jadi ibu-ibu, kita ulang lagi, jam 18.00 itu kita sudah selesai semua urusan dapur. Jam 18.00 itu jam 6 ya Bu ya. Ibu jadi dapur juga lagi. Kau ada jo yang kono bu, yang kono goreng, yang kono panggang di dapur tu. Ibu tu bergelimang topung jo di dapur jam 6 tu. Jam 6 doa lalu. Jam 6 tu ibu sudah memakai pakaian rapi, memakai minyak wangi. Biar senang suami menciumnya. Perlu pakai minyak wangi. Mana tahu bau belacan tadi masih ada. Mana tahu bau tomat tadi masih ada. Jadi ibu mandi bersih, selesai jam 6, pakai pakaian rapi, pakai bedak, kemudian pakai minyak wangi depan suami. Duduk kita. Di mana kita duduk Pak Ustaz? Umpamanya ini meja makan kita. Di situ ada makanan. Mengapa kita jam 6 tu Pak Ustaz? Berdoa. Berdoa. Saya sarankan jika perlu Bapak Ibu dibaca doa tu keras-keras biar diaminkan oleh keluarga kita. Mohon maaf, yang condok iko lapona berlakukan. Besok sore mulai. Ini serius ini. Doa. Pertama siapa berdoa? Suami. Ya Allah, kencangkan doa Bapak tu Pak. Ini kaji, ini amalan ini. Ya Allah, jadikan istriku istri yang solehah ya Allah. Mohon ya Allah, masuk surga lah saya dengan istri saya ya Allah. Saya suaminya di surga, dia istri saya ya Allah. Alangkah enaknya Bapak doakan ibu seperti itu. Itu bisa-bisa nangis, air mata ibu mengaminkannya tuh. Amin. Ampuni dosa-dosanya ya Allah. Karena dosanya memang banyak ya Allah. Terutama dosa melawan sama aku ya Allah. Ibu aminkan aja. Ibu aminkan aja. Usai ibu sedang berdoa Bapak, abang itu nak doa itu ngarang abang nomor. Dongong aja. Memang ibu tak punya dosa? Suka tak ibu kalau suami doa seperti itu? Ingat tak Aisyah? Aisyah pada suatu ketika Rasulullah SAW bermuka masam sedikit dengan Aisyah.
Lalu Aisyah minta sesuatu kepada Rasulullah. Apa yang diminta oleh Rasulullah kepada Allah untuk Aisyah? Ampunan. Begitu Rasul mendoakan Aisyah supaya dapat ampunan, itu senang betul hati Aisyah. Senang betul. Ya kira ibu saya tersinggung. Mana sedikit dosa Aisyah, dosa ibu? Awak usah tanya banyak lah. Kalau tanya banyak tak lama bahasanya. Mana sedikit dosa Aisyah, dosa ibu? Dosa Aisyah lah. Tapi begitu Rasul mendoakan Aisyah agar Allah ampuni, senang betul Aisyah. Jadi kalau nanti suami mulai sore diamalkan, ampuni dosa istriku ya Allah. Ibu jangan bohong ngiler. Macam banyak dosa, no awak jangan macam itu. Aminkan saja. Jadi ke istri soleha. Besok sore istri pula yang berdoa, suami dan anak yang ngaminkan. Di situ ibu balas doa suami itu. Kalau nak sonang hati. Tapi ya balik-balik lah. Ya Allah, ampuni dosa suamiku ya Allah. Memang dosaku banyak, dosa dia lebih banyak daripada dosaku ya. Tu betang kau namun. Kalau macam itu, Bapak aminkan saja. Amin. Memang banyak dosa kita ni. Amin. Setiap sore seperti itu, dahsyat tak puasa Ramadan ini? Dahsyat. Ya Allah, memang suamiku ni baik ya Allah. Tapi ada kurangnya, pemarah ya Allah. Ya Allah ya Tuhanku. Semoga aku adalah istrinya di dunia dan istrinya di surga. Semoga suamiku, dialah suamiku di dunia. Kalau begitu doa kita Bu, akan berbuka sehabis Ramadan. Allahu Akbar. Kemanapun Bapak Ibu pergi nanti, seolah-olah suami istri ada samping kita. Mohon maaf, tidak akan berani kita selingkuh. Tidak akan berani kita macam-macam. Karena kemana pergi, doa itu ada di sini. Masuk ke hati. Setiap sore didoakan. Apa tak dahsyat itu? Kemana pergi, teringat terus itu. Aswapak pai keluar kota, nampak oleh dia perempuan lain. Tekonang doa Ramadan kemarin. Tak jadi dia. Dahsyatnya doa itu. Jadi Bapak Ibu, doa terbaik. Di antara doa terbaik itu akan berbuka. Nanti kita mulai. Semoga sudah Ibu amalkan. Yang berikut yang keenam. Infak sedekah terbaik. Berapa sanggupnya kita? Sesanggupnya kita. Kaum muslimin, kaum muslimat bahagia. Artinya, setiap malam, tidak malam mungkin pagi, adalah infak yang kita masukkan ke kotak. Tapi alhamdulillah kalau bulan Ramadan di mana-mana masjid infak kaum muslimin luar biasa. Di bulan Ramadan itulah kadang-kadang kesempatan pengurus untuk mengumpulkan infak. Masya Allah. Mau ganti tikar baru Ramadan. Biasanya kayak gitu. Mau beli mic baru Ramadan. Alhamdulillah jamaah itu jor-joran berinfak luar biasa. Dan sekarang alhamdulillah, kalau kita menghitung infak di masjid, itu duit-duit 2000 itu udah jarang kita tengok. Termasuklah di sini insyaAllah ya. Paling rendah tuh tukaran 5.000 sekarang. 2.000 itu memang tidak ada lagi. Dan kalau dapat Bapak Ibu jemaah berbahagia 10.000 minimal. Kalau 10.000 minimal itu sebulan baru 300.000. Satu tangki pertalit kalau mobilnya Mobilio. Kalau kita isi Mobilio 300.000 itu seminggu habis. Tapi kalau 300.000 kita impakkan ke masjid tak habis-habis dia. Bertambah-tambah terus, bertambah-tambah terus. Begitu depositonya di sisi Allah Ta'ala, bisa jadi itu mengantarkan kita ke surga. Pak Ustaz bilang 300.000, saya berimpak Ramadan ini Pak Ustaz lebih daripada itu. Alhamdulillah. Amalan berikut, duduk di majlis ilmu. Yang ketujuh, duduk di majlis ilmu. Di Masjid Al-Muhajirin, kajian subuh, usahakan datang.
Kemudian kajian zuhur, setiap zuhur datang, termasuk kajian setelah isya menjelang tarawih. Amalan ke-8, 9 dan 10 memang ini penutup. Jaga pandangan, jaga lisan, jaga perbuatan. Inilah 10 amalan unggulan kita di bulan Ramadan. Puasa terbaik, salat terbaik, baca Quran, berzikir, berdoa, infak dan sedekah, duduk di majlis ilmu. Setelah itu Bapak Ibu, jaga pandangan, jaga lisan, jaga perbuatan. 10 ini paling tidak Bapak Ibu kita jaga. Tapi kalau nak ditambah luar biasa, banyak tambahannya lagi. Kira-kira apa amalan tambahannya lagi itu jemaah? Rasanya dah lengkap itu. Memberi berbuka Pak Ustaz, termasuk tadi infak sedekah. Makanya 10. Silaturahmi tak terdengar tadi Pak Ustaz. Nah, kalau silaturahmi bulan Ramadan ini susah. Kenapa Ustaz bilang susah silaturahmi? Silaturahmi siang. Kawan sedang lolok. Awak tu salam-salam jo. Nya sedang lolok. Mau silaturahmi malam. Awak ingin qiyam. Tapi anehnya kaum muslimin, ada orang banyak silaturahmi bulan Ramadan ini kapan? Saat berbuka bersama. Tapi korban maghrib berjamaah, kadang tak maghrib sama sekali. Korban isya berjamaah, kadang tak isya sama sekali. Korban tarawih. Tak salah silaturahmi, tapi kalau silaturahmi bulan Ramadan ini susah. Satu-satunya waktu kita tengok silaturahmi akan berbuka itulah, tapi banyak yang hilang gara-gara berbuka. Banyak yang hilang. Kita kan sesekali dipanggil juga oleh jemaah ceramah mau berbuka bersama. Itu sering biasanya maaf di kantor, di hotel. Kalau sudah masuk atau berbuka tuh payah. Karena ada jemaah itu memang disempurnakan semuanya yang ada di meja itu. Jadi tidak seazan-azan panitia. Tidak seazan-azan panitia itu. Pokoknya apa ada makanan di situ kena semua. Yang paling risau yang macam itu tuh kami ustaz yang diundang. Apa risaunya? Bila maghrib ada seperti itu. Anehnya begitu kita salat maghrib, itu banyak di antara kawan-kawan tuh, Masya Allah, tak ikut salat. Kalau berusia okey lah. Mungkin nyo halangan. Yang apa-apa, aku halangan apa? Sampai selesai makan besar kaum muslimin, dia di meja. Memang tak semua, tapi ada. Silaturahmi pada satu sisi, tapi merusak. Awak kaum muslimin nak pergi ceramah, beko isyak, makan dia dulu maghrib dulu. Jadi kalau kita umpamanya akan maghrib itu ada acara ceramah, khusus di kantor, di hotel, itu selalu kita tak makan. Kenapa? Karena kalau makan dulu, habis waktu, itu yang membuat tak sempat isyak, tak sempat tarawih. Jadi silaturahmi kenapa kita tak masukkan? Memang tak ada peluang untuk itu di bulan Ramadan ini. Kenapa? Kita sibuk beribadah kepada Allah. Makanya 10 tadi itulah amalan unggulan kita. Semoga bisa kita amalkan selama Ramadan ini. Semoga yang 10 tadi bisa kita amalkan. Dan semoga Allah Ta'ala menerima amalan-amalan kita. Amin ya Rabbal Alamin. Kaum muslimin, kaum muslimat, tamu-tamu Allah yang berbahagia, semoga ulang-ulang kaji yang sedikit ini ada manfaat untuk kita semua. Terlebih-lebih hendaknya mendapat berkah serta ridho daripada Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.